Hai, ketemu lagi di Wisdom Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham TLKM dan saya akan memberikan sedikit view tentang IHSG. Saham TLKM ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan topik ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Jadi silakan di-share ke teman-temannya agar bisa ikutan belajar juga. Join juga Telegram kita di Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah yuk mari kita cek chartnya TLKM. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom Invest. Jadi saya suka sekali pakai chart ini karena saya bisa akses lewat handphone secara mobile aja. Saya bisa akses kapanpun dan dimanapun tanpa buka laptop ataupun komputer. Tinggal ketikkan /win TLKM. Lalu chart ini akan keluar dan saya tinggal menganalisanya. Saya akan ajarin gimana sih cara membaca chart ini. Yang di sini adalah garis MA 200-nya. Garis MA 200. Nah, saham yang berada di bawah garis MA 200 artinya secara major trend dia masih downtrend. Jadi TLKM ini masih dalam fase downtrend ya secara major. Lalu ada sinyal berupa sinyal segitiga hijau, itu adalah untuk entry atau beli. Dan segitiga merah itu untuk exit atau di sell ya. Di sebelah kanan ini juga ada statusnya. Statusnya itu none, artinya sudah tidak ada posisi karena sudah muncul segitiga merah ya dari sejak awal-awal Juli. Lalu di sini ada garis yang di dekat candle, itu adalah garis win atau win line. Nah, garis ini dia bisa berwarna biru ataupun pink magenta ya. Angkanya ada di sebelah kanan, yaitu 3036. Angka itu kalau garisnya pink maka dia akan berwarna pink, kalau garisnya biru maka dia akan ikut menjadi biru. Dan garis ini bisa berguna sebagai angka untuk trailing stop. Kalau kita sudah entry ya, saat entry angka ini bisa digunakan sebagai trailing stop. Di sebelah kiri juga ada angkanya, yaitu garis win line, dan ada keterangan support resist, keterangan angka MA 200 nya di berapa, total transaksi, dan volumenya itu bisa dibaca ya informasinya di sebelah kiri. Lalu yang di sebelah sini adalah volume, dan yang merah hijau ini adalah indikator pixel. Paling bawah ada indikator momentum. Saat ini kondisinya TLKM sudah keluar segitiga merahnya, lalu pixelnya ini ada ini ya, muncul hijau 1. Kalau dia muncul hijau 1 dan berada di atas garis win, itu bisa digunakan sebagai spek buy atau spekulasi ya. Tapi jangan lupa kalau mau spekulasi, money manajemennya harus diatur dengan baik. Jangan sampai menggunakan modal yang besar untuk spekulasi ya, juga harus dicicil karena namanya spekulasi bisa berarti salah juga. Mari kita lihat untuk momentumnya itu masih berupa titik-titik pink. Ini panjang ya titik-titik pinknya, artinya dia dalam kondisi sideways yang sudah cukup lama. Momentum squeeze-nya itu tertekan, jadi masih kurang oke. Yang oke kondisinya adalah muncul segitiga hijau, pixelnya semuanya hijau, lalu muncul momentum biru-biru seperti ini. Momentumnya semakin tinggi, birunya semakin tinggi, itu semakin baik. Jadi kondisi seperti ini masih kurang oke juga. Nah, kalau yang merah-merah seperti ini semakin tidak oke ya. Jadi kalau berubah menjadi merah, apalagi merahnya semakin mendalam itu tidak oke. Kalau merahnya berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu artinya momentumnya sudah membaik. Nah, mari kita coba cek chart selanjutnya. Chart selanjutnya ini adalah perintahnya /ms TLKM. Chart ini fungsinya untuk melihat support dan resistnya, disertai dengan indikator volume, MACD, dan stokastik. Kita lihat untuk indikatornya MACD, mari saya zoom. MACD nya ini kurang oke ya, karena dia mulai trennya menurun.
lalu membuka ya, birunya di bawah, merahnya di atas, itu kurang oke. Namun stokastiknya agak naik nih, agak naik karena memang bentuk candlenya juga ada ekor ya. Nah ini artinya ada yang belanja, cuma yang belanja apakah itu retail ataukah ini memang smart money atau bandar besar, kita nggak tahu. Ini harus cek lagi broker summary-nya. Kalau yang membeli adalah retail, jadi kemungkinan nggak begitu kuat ya. Nah ini memang stokastiknya sudah naik, tapi masih belum memotong area 20-nya. Kalau dia kembali turun seperti ini, artinya masih kurang oke ya. Untuk kepastiannya, lebih baik kita menunggu sinyal-sinyal yang udah pasti aja. Seperti biasa saya bilang, sinyal yang pasti itu adalah yang bagus, muncul segitiga hijaunya, lalu pixelnya juga pixelnya 2 hijau, dan momentumnya juga biru, momentum warna biru ya. Saat ini belum terlihat adanya kondisi yang cukup baik. Nah ini jadi kemarin itu saya pernah bahas TLKM juga, itu di tanggal 29 Juli. Bagi teman-teman yang belum melihat video ini, bisa mampir untuk lihat analisa TLKM di tanggal 29 Juli. Nah di sini ada support, sebenarnya ini cukup kuat ya seharusnya, karena sudah di testing berapa kali, 1, 2, 3, 4, dan di sini. Namun hari ini sudah jebol support kuatnya. Nah support kuat ini kalau dijebol agak risky ya, agak berbahaya karena ada potensi melanjutkan penurunannya. Jadi walaupun dia ada yang membeli dengan ekor seperti ini, kalau dia ada retail maka belum tentu kuat, dia bisa melanjutkan penurunannya. Nah di sini sebenarnya ada support lagi juga. Nah situ ya, aduh saya garisnya kurang bisa lurus. Di sini, nah kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil bertahan di sana, ada kemungkinan dia bisa mantul naik. Tapi kalau dia tidak bisa bertahan, jebol itu, maka dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah sini ya. Jadi agak risky. Jadi kalau yang belum punya barang dan berminat untuk entry, saya sarankan untuk menunggu dulu, sabar sampai indikatornya semua sudah membaik. Nah mari kita cek chart selanjutnya. Yang di sini adalah chart super trend, perintahnya /ST TLKM. Nah chart super trend ini dia ada 2 garis, yaitu warna biru untuk menunjukkan uptrend dan merah menunjukkan dia downtrend. Ini karena dia masih sideways, jadi bentuknya seperti ini ya, dia muncul biru lalu merah, biru merah, ini jadi kurang oke, tidak begitu oke untuk digunakan ya. Paling enggak untuk menggunakan chart super trend ini dia harus memiliki trend, karena dia adalah trend follower. Jadi chart super trend ini adalah trend follower. Di sini kita bisa lihat dia semakin menurun dan masih berupa garis merah ya, belum berhasil berubah menjadi uptrend. Selama dia merah, kita jangan ambil posisi dulu, jangan entry dulu. Jadi untuk chart yang ini TLKM masih kurang oke ya. Bagi yang nyangkut silakan dipertimbangkan untuk cut loss, mungkin cut loss sebagian supaya ada modal untuk dibeli ke saham-saham lainnya yang lebih bagus lagi. Tapi kalau yang berniat untuk invest, it's okay, silahkan. Jangan lupa money manajemennya ya. Nah mari kita cek chart selanjutnya. Di sini saya kasih lihat chart baru, yaitu perintahnya /SD TLKM. SD ini adalah supply and demand, area supply dan demand. Nah supply and demand ini fungsinya dia seperti support dan resist ya. Jadi
namun berupa area bukan berupa garis. Kalau supply itu sama dengan resist, kalau demand dia seperti area supportnya. Jadi area supply itu area di mana orang-orang banyak berjualan, kalau area demand itu area di mana orang-orang banyak membeli ya, area demandnya. Juga disertai dengan indikator NBSA. Nih, uniknya di sini adalah ada indikator NBSA-nya. Jadi kita bisa melihat NBSA itu net buy sell asing ya, oleh asing. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa peranan asing itu agak cukup besar, dananya cukup besar, jadi sangat pengaruh sekali di suatu saham ya. Nah, tapi nggak semua saham bisa menggunakan atau mengikuti NBSA ya, hanya saham-saham tertentu. Jadi ada saham yang memang kenaikan dan penurunannya itu dipengaruhi oleh NBSA, ada yang juga enggak. Di chart ini kita bisa gunakan kalau saham itu ada korelasinya dengan NBSA atau asing ya. Di sini saya mau kasih lihat ada buangan dari asing cukup besar ya di hari ini. Nah, seperti itu. Dan sejak bulan Juni juga dia terjadi penurunan. Kalau yang warna orange itu artinya asing jual. Kalau yang warna hijau itu asing beli ya. Di sini sekali saat asing beli harganya naik, lalu asingnya mulai jualan dan turun terus nih. Nah, ini turun terus ya. Hari ini juga penjualannya agak cukup masif. Nah, oke. Lalu coba kita cek chart lainnya. Yang di sini composite ya. Perintahnya /ms composite. Composite itu untuk melihat indeks kita IHSG. Untuk melihat chart IHSG kita. Nah, kita lihat ininya, saya perbesar. Untuk MACD-nya dia membuka ke bawah ya, itu kurang oke. Stokastiknya juga ke bawah, itu juga kurang oke. Nah, ini jadi memang penurunannya udah dari sejak sini ya. Sejak sini dia sudah mulai menurun. Memang hari ini jadi dari kemarin memang harusnya sudah menurun tapi masih ditahan-tahan. Lalu hari ini jadi langsung penurunannya sebesar berapa tadi ya, hampir di -4 ya, sekitar -4 hari ini penurunannya. Namun di sesi 2 berhasil, dia ada perlawanan sedikit. Nah, selama dia bisa bertahan di atas support ini, maka dia kemungkinan akan bergerak dengan range area di sini ya. Ini akan menjadi range areanya. Hari ini penurunannya cukup dalam, mudah-mudahan besok dia akan bergerak sideways dulu dan akan mentesting area support ini lagi ya. Kalau dia jebol, maka dia akan testing support selanjutnya di sebelah sini, dan sebelah sini ada support lagi ya. Jadi dia akan bergerak. Kalau dia jebol 49xx 49 sekian, dia akan segera testing support di 48 sekian supportnya. Dan terburuknya kalau dia jebol sini, maka dia akan segera testing support yang ini. Tapi saya rasa itu masih agak jauh perjalanannya. Mudah-mudahan dia bertahan di atas ini ya, bertahan dan akan bergerak sideways dulu. Lalu kita akan cek lagi di besok-besok ya. Kalau misalnya ini, kita akan cek lagi kondisi IHSG-nya seperti apa. Karena Rabu ini, hari Rabu itu ada pengumuman GDP ya. Jadi kalau yang mau bermain aman, siapkan cash dulu. Pilihlah saham-saham yang memang masih uptrend tapi hanya koreksi aja, yang masih kuat menahan indeks ini ya. Jadi jangan pilih saham-saham yang korelasinya besar terhadap indeks. Cari saham-saham second liner yang tetap bisa hijau walaupun dia IHSG-nya merah. Seperti itu. Nah, ini adalah supply and demand dari composite. Perintahnya /SD composite.
Di sini bisa kita lihat mulai ada area demand-nya ya, ada area demand. Jadi yang hijau itu area demand, hijau itu adalah demand, yang merah adalah area supply-nya. Karena berupa area ya, jadi nggak berupa satu garis. Di sini yang seperti tadi saya bilang, kalau dia bisa bertahan, maka dia akan bergerak di area sideways dulu ya. Jadi kalau dia ini mungkin akan sideways dulu. Kalau dia gagal bertahan, dia akan jebol lalu akan mencoba area sini ya. Di sana ada support selanjutnya. Kita bisa lihat juga di sini kelihatan asing net sell-nya lumayan ya, lumayan besar. Kalau yang hijau-hijau itu asing beli, kalau yang orange-orange seperti ini artinya asing jual. Saat asing membeli, ini indeksnya juga ikutan naik, tapi nggak selalu ya. Seperti ini asing hanya beli dikit, tapi indeks kita juga berhasil kok bisa naik. Nah, jadi kita berdoa aja, harapannya mudah-mudahan besok masih bisa bertahan ya indeksnya. Terus pengumuman GDP di hari Rabu, mudah-mudahan hasilnya juga baik, walaupun memang pasti hasilnya minus, tapi seberapa minus dari prediksi. Kalau masih masuk dalam prediksi, artinya kemungkinan indeks kita nggak akan serem-serem banget sih gitu. Nah, mari kita cek chart selanjutnya. Oh, udah selesai. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk TLKM itu sudah tidak ada posisi lagi seharusnya. Bagi teman-teman yang mau invest silakan. Tapi kalau yang untuk trading, saya sarankan bisa aja di cut loss dulu, mungkin cut loss separuhnya, supaya ada modal untuk siap-siap serok saat IHSG-nya lagi terkoreksi ya. Jadi ini sebenarnya walaupun IHSG-nya koreksi, sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagi teman-teman yang sudah menyiapkan cash. Nah, kalau teman-teman suka dengan video-video ini, silakan di-share ke teman lainnya supaya bisa ikutan belajar. Silakan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Subscribe juga YouTube dan Instagram kita dengan nama yang sama, yaitu Wisdom and Invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.